Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Pagi ini kita akan belajar tetap pada tema 7. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia pada materi pokok pikiran KD 3.7 dan 4.7. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang betulkan dulu, benahi dulu posisi duduknya. Jangan berbaring, duduk yang tegap. Jangan terlalu dekat jarak antara laptop atau HP dengan mata kalian. Kita mulai dulu dengan pengertian dari pokok pikiran. Pokok pikiran pada semester yang lalu, semester pertama sudah kita singgung. Kita mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama, dengan pengertian sebagai berikut. Pokok pikiran adalah gagasan utama dari suatu paragraf atau bacaan. Tuh kan? Sama kan? Ya. Berarti kalau ada pertanyaan gagasan utama dari paragraf tersebut adalah, itu kamu disuruh menentukan pokok pikirannya. Cara menentukan pokok pikiran ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca semua kalimat pada paragraf tersebut. Harus dibaca total, jangan diloncat-loncati. Setelah dibaca, kemudian tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau keduanya. Menandai awal dan akhirnya. Setelah menandai kalimat tersebut, menandai pikiran pokok pada kalimat awal, kalimat akhir, dan keduanya. Jadi gagasan utama itu intinya ada di awal atau di akhir. Bisa berada di awal dan di akhir. Tapi kalau berada di awal, paragraf selanjutnya adalah gagasan pendukung. Sekarang kita praktekkan dulu menentukan pokok pikiran ini pada 4 buah paragraf pada sebuah bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Sekarang kita tandai dulu paragraf pertama ini, yaitu kalimat awal. Ini kalimat awal ya, sampai titik. Dan kalimat akhir, sampai titik. Di sini, pada paragraf yang pertama, kita disajikan sebuah provinsi Banten dengan sukunya yaitu Baduy. Berarti gagasan utamanya berada pada awal kalimat. Nah, Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Setelah itu, kan ini kan inti dari kalimatnya ya. Guru beri tanda kuning untuk gagasan utamanya. Nah, jadi setelah mengetahui tentang gagasan utama adalah inti dari sebuah paragraf. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Intinya berbicara tentang Banten. Kemudian ada penjabarannya lagi, disebut dengan gagasan pendukung. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam. Itu semuanya adalah gagasan pendukungnya. Jadi yang intinya ada pada paragraf pertama. Kita lanjut ke paragraf kedua. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Kita tandai dulu
kalimat pertama atau kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, setelah menandai, kita cari gagasan pokoknya. Ada di mana? Di awal apa di akhir? Di sini berisi penjelasan tentang masyarakat Kanekes, Baduy dalam dan Baduy luar. Ya kan? Berarti intinya ada pada awal paragraf. Nah, ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tangtu dan penamping. Kemudian ada penjelasannya. Kelompok tangtu dikenal sebagai Kanekes dalam atau Baduy dalam, sedangkan kelompok penamping sebagai Kanekes luar atau Baduy luar. Itu adalah penjelasan dari gagasan utama. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Kelompok Kanekes dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Ciusik, dan Cibiu. Masyarakat Kanekes dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun atau dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Di sini kita tandai dulu. Ini adalah penjelasan tentang desanya. Tapi aslinya yang dijelaskan di dalamnya adalah tentang keteguhan dari tradisi, tidak memakai alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki. Jadi ini juga Bu Guru masukkan pada gagasan pokoknya. Di sini awal paragraf kelompok Kanekes atau Baduy dalam tinggal di 3 desa. Tapi di dalam sini tidak menyebutkan tentang ketiga desa ini, tapi menyebutkan tentang keteguhan memegang tradisi. Ya kan? Berarti dengan kata lain, gagasan utamanya adalah ini. Setelah ada gagasan utama, kemudian dijelaskan di gagasan pendukung, mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika dan lain-lain. Tuh. Jadi, sekarang setelah gagasan utama pasti ada penjabarannya. Lain lagi dengan awal kalimat ini. Awal kalimat ini tidak ada penjabaran lagi. Hanya menyebutkan 3 desa saja. Ya, jangan terpancing ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf keempat. Kelompok Panempeng sedikit berbeda dengan masyarakat Kanekes dalam, masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar tentang mengenal teknologi dan alat elektronika. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Ini panjang sekali kalimat awalnya. Ya, panjang sekali. Tapi kalau itu merupakan gagasan utama, tidak usah ditulis semua. Itu kalimat akhir. Intinya kelompok Panempeng itu atau Kanekes Baduy luar itu telah mengenal teknologi ya. Berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Jadi kelompok Kanekes yang luar itu sudah mengenal teknologi. Nah, ini telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Itu yang membedakan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Ini ya. Ini merupakan yang kuning-kuning adalah gagasan utama. Kemudian ini penjelasannya. Mereka mengenakan pakaian modern, tapi masih bisa dikenali dengan ciri khas mereka.
Itu adalah salah satu cara atau 3 cara untuk mencari paragraf kalimat pokok atau gagasan utama. Kemudian setelah menemukan gagasan utama, ditulis ke kolom-kolom seperti ini. Pokok pikiran paragraf 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Sekarang untuk menguji keahlian kalian, silakan. Ini adalah sebuah cerita atau sebuah bacaan tentang anak Indonesia menjaga persatuan. Ada 4 paragraf di dalamnya, silakan ditandai. Tidak usah diberi garis seperti Bu Guru, cukup kalian tandai yang sekiranya tanda tersebut bisa kalian pegang, bisa dengan sedikit pensil, coretan pensil, atau dan lain-lain. Kemudian tulis pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Paragraf 1 pokok pikirannya yang mana ditulis kembali ya, jangan hanya berupa coretan, tapi ditulis kembali seperti yang Bu Guru sajikan tadi. Itu adalah sepenggal cerita dari pokok pikiran. Baik anak-anak, Bu Guru rasa cukup, silakan dikerjakan untuk bacaan ini. Anak Indonesia menjaga persatuan, tulis kembali di buku ya. Tulis kembali di buku, kemudian di bawahnya beri kunci jawaban pokok pikiran paragraf 1, pokok pikiran paragraf 2, dan seterusnya. Tulisannya harus rapi, kalian sudah kelas 4, jangan sampai tulisannya masih tidak terbaca. Jangan lupa untuk huruf kapital pada tiap kalimat. Dan untuk nama orang atau nama daerah ya. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian kalau kalian keluar rumah, tetap memakai masker dan hand sanitizer. Baik, selamat mengerjakan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.